Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen mata kuliah Cyber Security, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi kelompok 5 mata kuliah Cyber Security. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai pelanggaran data yang terjadi pada T-Mobile. Satu, latar belakang pelanggaran. Kedua, dampak pelanggaran. Tiga, tanggapan dan pemulihan. Empat, mitigasi risiko di masa depan. Berikut nama-nama kelompok 5. Satu, Risa Arfiana Agustina. Dua, Kak Resti Fauzi Lestari. Tiga, Kak Satria Rauna Prayogi. Empat, Puji Hastuti. Lima, Tirsa Aprilia. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kasus pelanggaran data T-Mobile 2021, serta menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua dalam menghadapi tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks. Demikian pembukaan dari kami. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi presentasi secara lebih rinci oleh anggota kelompok kami. Silakan, Kak. Latar belakang pelanggaran. Sejarah keamanan data T-Mobile. Insiden keamanan sebelumnya. T-Mobile telah mengalami beberapa insiden keamanan data yang signifikan sebelum 2021 yang mempengaruhi kebijakan dan prosedur mereka. Meskipun rincian spesifik dari insiden-insiden ini tidak selalu dipublikasikan secara luas, perusahaan telah berupaya meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka setelah setiap kejadian. Kebijakan yang diterapkan, perusahaan telah menerapkan sejumlah kebijakan dan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data melindungi informasi pelanggan, serta pelatihan kesadaran keamanan untuk karyawan. Kronologis kejadian pelanggaran 2021, tanggal dan waktu kejadian. Insiden pelanggaran data T-Mobile tahun 2021 terjadi pada bulan Agustus dengan detail waktu yang masih dianalisis. Tahapan pelanggaran terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari identifikasi celah keamanan hingga akses tidak sah ke data pelanggan. Deteksi dan respon awal. Tim keamanan T-Mobile mendeteksi pelanggaran melalui anomali lalu lintas jaringan dan segera menerapkan protokol mitigasi. Aktor pelanggaran, identifikasi pelaku. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada identifikasi individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas serangan ini. Motivasi di balik serangan, motivasi pelaku kemungkinan berkisar antara keuntungan finansial hingga pencurian data pribadi yang sensitif. Metode serangan yang digunakan, penyerang menggunakan berbagai metode termasuk serangan phishing dan exploit zero day untuk menyusup ke jaringan. Dampak pelanggaran. Dampak pada pelanggaran. Terdapat dua dampak. Pertama adalah jenis data yang dicuri. Data yang dicuri dapat mencakup informasi pribadi seperti nomor identitas, data kartu kredit, dan riwayat komunikasi yang dapat digunakan untuk aktivitas kriminal. Selanjutnya, resiko yang dihadapi pelanggan. Pelanggan yang menghadapi resiko pencurian identitas, penipuan finansial, dan penyalahgunaan informasi pribadi yang dampak merugikan mereka secara signifikan. Dampak pada perusahaan. Pertama, kerugian finansial. Perusahaan dapat mengalami kerugian finansial yang besar akibat biaya mitigasi pelanggaran, penalti hukum, dan hilangnya pendapatan dari penurunan kepercayaan pelanggan. Kedua, kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi dapat menyebabkan berkurangnya loyalitas pelanggan dan hilangnya peluang bisnis baru yang berdampak negatif pada pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Implikasi hukum, perusahaan mungkin menghadapi tuntutan hukum dan sanksi dari regulator yang dapat mengakibatkan denda besar dan kewajiban hukum jangka panjang. Dampak pada industri telekomunikasi. Reaksi industri pastinya terhadap pelanggaran dapat mencakup peningkatan investasi dalam keamanan cyber dan kolaborasi antar perusahaan untuk berbagi informasi dan strategi mitigasi.
Selanjutnya, perubahan regulasi. Perubahan regulasi seringkali terjadi pasca pelanggaran besar. Dengan regulator memberlakukan aturan baru yang lebih ketat untuk melindungi data pelanggan dan memastikan kepatuhan industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yang lainnya. Silahkan. Terima kasih Mas Satria untuk pembahasan yang ketiga yaitu tanggapan dan pemulihan. Respon T-Mobile yaitu langkah-langkah tanggap darurat mengenai tindakan cepat yang diambil perusahaan untuk mengatasi insiden termasuk tindakan internal dan koordinasi dengan tim khusus. Komunikasi dengan pelanggan yaitu T-Mobile memberikan informasi transparan dan tepat waktu kepada pelanggan terkait insiden yang terjadi. Next. Upaya pemulihannya ada tiga, yaitu yang pertama peningkatan keamanan untuk memperkuat keamanan sistem dan infrastruktur untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Yang kedua, kompensasi kepada pelanggan yang terkena dampak termasuk diskon layanan, penggantian biaya, atau insentif lainnya. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan keamanan, konsultan, atau entitas lainnya yang untuk meningkatkan respon dan pemulihan. Evaluasi dan pembelajarannya itu analisis kelemahannya, yaitu proses evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan prosedur yang menyebabkan insiden terjadi. Kemudian rekomendasi penanganan masa depan, saran-saran strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap insiden di masa mendatang berdasarkan pada pelajaran dari evaluasi yang telah dilakukan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya yang terakhir adalah dengan cara mitigasi risiko di masa depan. Untuk mitigasi risiko sendiri itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, strategi keamanan jangka panjang. Di sini terdapat 3 strategi. Yang pertama, penerapan teknologi baru. Dalam hal ini mengimplementasikan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap ancaman cyber, misalnya AI untuk deteksi dini serangan. Yang kedua adalah untuk pelatihan keamanan untuk karyawan. Dalam hal ini memberikan pelatihan rutin kepada seluruh karyawan mengenai praktik keamanan informasi guna meminimalisir kesalahan manusia. Dan yang ketiga, peninjauan rutin sistem keamanan. Dengan hal ini melakukan review dan pembaruan berkala terhadap sistem keamanan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang mungkin ada. Lalu yang kedua di sini ada kerjasama dengan regulator, terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah mematuhi standar internasional. Dalam hal ini memastikan bahwa seluruh sistem keamanan dan prosedur operasi mematuhi standar dan regulasi internasional yang berlaku. Lalu yang kedua dengan cara melakukan laporan dan audit berkala, melakukan audit dan menyusun laporan rutin kepada pihak regulator untuk memastikan transparansi dan kepatuhannya. Lalu, yang ketiga di sini adalah kesadaran dan juga edukasi pengguna. Terdapat 2 hal juga di sini dengan cara kampanye kesadaran keamanan, mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di kalangan pengguna, dan yang kedua panduan penggunaan aman untuk pelanggan. Dalam hal ini menyediakan panduan yang jelas dan mudah diikuti bagi pelanggan tentang cara menjaga keamanan data pribadi mereka. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang analisis pelanggaran data T-Mobile. Terima kasih dan selamat malam.